adalah berkenaan dengan hubungan Malaysia dengan Indonesia ni. Ya. Dan apakah ia akan berubah dengan bapa Prabowo sebagai presiden, ya. Kita selalu kata beliau adalah seorang yang memang kenal Malaysia, pernah belajar di sini di Victoria Pernah Institute belajar di BI. Malaysia, ya. Maybe Syaril, sebelum kita tutup bab Indonesia ni, 3 benda bagi saya lah, you can agree or add or subtract, yang mungkin menjadi keutamaan dalam hubungan bilateral antara Malaysia dan Indonesia ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman sentiasa sehat selalu dan urusan teman-teman dipermudahkan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Jadi guys, 5 kertas suara harus digunakan dalam pemilihan dan menggunakan metode iaitu memasukkan paku ke dalamnya yang disebut sebagai proses ataupun coplos, guys. Dan hal ini guys berbeza dengan proses pemilihan di Malaysia, di mana mereka biasanya menggunakan metode pangkah. Pangkah begini guys, tetapi di Indonesia menggunakan paku coplos. Itu berbeza, tetapi kita tahu di mana lain negara lain cara. Itu kita tidak boleh nafikan lah. Tetapi saya lihat pemilu terbesar ketiga di dunia baru-baru ini diadakan di Malaysia menarik perhatian rakyat Malaysia terhadap perbezaan iaitu metode dan penyelenggaraan pemilu antara kedua negara. Dari apa yang sudah jelas kita lihat sendiri, Bapa Prabowo Subianto diyakini akan menang dalam pemilihan presiden meskipun belum secara rasmi diumumkan kerana proses penghitungan suara yang masih lagi berlangsung. Dan pemimpin dunia seperti Pak Putin dari Rusia dan Perdana Menteri iaitu PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun mengucapkan selamat atas kemenangan yang tampaknya akan diraih oleh Bapa Prabowo. Sebenarnya guys, ada banyak lagi cerita yang kita mahu tahu dari video yang kita akan reactionkan. So guys, bagaimana cerita selanjutnya? Tapi sebelum itu saya mohon kepada teman-teman jangan lupa subscribe untuk channel The Wanderer dan klik tombol lonceng sekali tanda dukungan teman-teman kepada channel beliau. Dan di hujung videonya guys, seperti biasa, saya akan memberi sedikit komentar tanpa basa-basi. Ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Rozul Channel. Pemilu Indonesia. 5 kertas undi yang harus dicoblos. Itu Coblos. Coblos. kita guna kaedah memangkah. Pangkah, mereka menggunakan paku cucuk. Oh, paku Dia namakan itu proses coblos. Oh. Okey. Baru saya faham. Kalau di Malaysia itu kita kertas itu ada petak-petak itu kita akan pangkah guys. Maksudnya kita pangkah begini. Tapi kalau di Indonesia itu dia guna paku. Maksudnya dicoplos dia guna paku dilubangkan dia. Maksudnya dicoploskan untuk kita memilih mana satu yang terpilih untuk sebagai untuk menjadi wakil presiden, untuk menjadi presiden itu ya. Oh, dicoplos. Saya baru tahu guys. Benar, saya baru tahu bagaimana cara di sana untuk memberi pangkah ataupun mengundi ya. Okey, kita lanjut. Ini satu pengalaman yang saya belajar guys. Okey, kita lanjut ya. Uniknya, kita kalau kita di Malaysia biasa kita pangkah ya. Mereka tidak. Dipanggil proses mencoblos. Itu maknanya batang paku diberikan pada pengundi cucuk kepada kertas undi yang nak dipilih. Salah satu pemilu terbesar di dunia yaitu terbesar ketiga. Indonesia baru-baru ini melaksanakan pesta demokrasinya. Hal ini menarik perhatian rakyat Malaysia terhadap perbedaan metode dan penyelenggaraan pemilu antara Indonesia dan Malaysia. Metode serentak dalam pemilihan calon legislatif dan presiden tidak pernah diterapkan di Malaysia. Selain itu, Malaysia tidak menyelenggarakan pemilihan umum di luar negeri, sehingga pemilih Malaysia yang tinggal di luar negeri harus kembali ke negara asalnya untuk... Ya, benar guys. Kalau di Malaysia ini kita tiada pemilu di luar negeri harusnya pulang. Seperti saya kalau di Sarawak, saya harus pulang di Sarawak. Tetapi saya sudah tukar alamat, sudah tukar saya punya alamat rumah, maka saya sudah tukar di sini, sudah di Kuala Lumpur, maka saya sudah bisa untuk mengikut pemilu di Kuala Lumpur lah. Tetapi kalau alamat ataupun address rumah saya masih lagi di Sarawak, jadi saya harus pulang ke Sarawak guys untuk pemilu guys. Begitu. Tapi di Indonesia tidak ya. Dia bisa untuk mengundi ataupun untuk coplos di luar negeri Itu luar biasa guys. Itu pengalaman yang saya baru tahu ya. Okey, kita ulang sedikit.
tidak menyelenggarakan pemilihan umum di luar negeri, sehingga pemilih Malaysia yang tinggal di luar negeri harus kembali ke negara asalnya untuk memberikan suara. Ya. Lain negara, lain cara guys ya. Pemilihan atau pemilihan raya di Indonesia. Dan kalau kita lihat kepada keputusan awal, saya rasa hampir semua agensi berita dan juga penganalisa sudah pun membuat rumusan bahawa Prabowo Subianto, bekas General Bapak Prabowo akan menang dengan satu pukulan saja. Satu kita akan putaran mungkin aja ya. kupas isu ni dengan lebih mendalam pada episod seterusnya. Tapi macam KJ katakan, bukan hanya agensi berita, tapi kalau kita lihat media sosial Prabowo sendiri, salah seorang pemimpin dunia yang telah menelpon beliau adalah PMX sendiri. Perdana Menteri Datuk Seri Bapak Anwar Ibrahim Anwar, telah pun menelpon Prabowo untuk mengucapkan tahniah atas nampaknya lah kemenangan yang walaupun belum disahkan Umumkan. secara rasmi, sebab proses untuk kira hampir 200 juta undi itu mungkin ambil masa. Waktu Syaril ada kat sana, bila dia punya SPR kata akan ada keputusan rasmi? Dia orang bagi masa seminggu 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu. Berapa juta dia punya Registered voters 206 juta. 206 juta. 206 juta. Tapi saya tengok Syaril punya clips waktu liputan percubaan saya untuk jadi wartawan. Ya, sebab tu saya letak dalam IG story saya, apa kata mungkin kita KS ni, kita bukan hanya tumpu kepada analisa dalam podcast, kita buat news coverage sekali. Yeah, why not? Maybe I'm enjoying it. I liked it. Okay. Saya turun tanya dengan pengundi dekat Indonesia. Saya kenalkan diri saya, orang Malaysia, dia orang excited nak cerita. So Tak ada payah ada pass media. kita buat pas media. Buat sendiri. Buat sendiri. Buat sendiri. Kononnya ada label media tapi lepas. Lepas. Masa saya masuk ke stadium di Senayan, saya masuk ikut gate media. Dan saya lepak dengan Awani, dengan Bloomberg, dengan really reporter lah, jurnalis kan. Ya, tapi yang menarik yang saya tengok waktu Syaril buat liputan tu, dia punya tempat mengundi tak ramai, dalam 100-200 je. Betul, sebab ada 830,000 TPS. TPS macam pusat pengundian. Tempat mengundi lah. Tempat mengundi 800,000. So macam saya, kalau kita kira congak, jumlah pemilih Indonesia ni 10 kali lebih ramai dari Malaysia. Tapi jumlah tempat mengundi dia 100 kali lebih banyak. Ya. 100 kali lebih banyak. And then dia punya tempat mengundi ni Tempat biasa je. Tempat biasa lah, tak ada Kemah macam tepi sekolah jalan, yang ada polis, yang ada rope line, yang Nothing. gazette, tak boleh datang 500 meter, No such thing. bendera dan sebagainya. Just make it easy. Just make it easy. Kemah tepi jalan, ada satu abandoned building, that's where they did the TPS. Dan nampak is a very community event. Jadi rukun tetangga, ketua kampung yang akan arrange. And then Syaril berada di Menteng. Menteng ni kawasan elit lah. Dia macam Bukit Damansara Bangsa di Jakarta. Saya pergi tempat lain juga, bukan. Dan saya tengok dia, kalau 200 orang, tak ada queue lah. Orang pun tak marah. Macam kadang-kadang di Malaysia terpaksa queue, marah. Tak ada queue. Kita sebagai calon pergi ke tempat mengundi pun muka masam, tak nak tengok kita. Betul. Kan? Sebab dah panas. Dah panas. Dan tempoh mengundi KJ 7 sampai pukul 1. That's it. That's it. So that's what 6 hours. Very petang short. aja. Efficient. Walaupun adalah Cepat. sedikit kelemahan, ada banjir di sebahagian tempat di Jakarta, tetapi secara keseluruhannya satu pengalaman yang saya belajar banyak lah proses demokrasi tempat lain kan. Macam mana tengok orang kempen macam mana, cara mengundi macam mana. Dia tak guna pen, tak guna pensel, dia guna paku. It's actual nail. Sorry? Yeah, so they poke through, dia cocok, namanya coblos. Coblos. Dia Kalau coblos di ke atas. Amerika Dia chat, coplos. di hanging chat kan. Dulu dia di Amerika they Right. have to punch. And then that's called the chat. Kalau dulu Gore dengan Bush hanging chat tu tak jatuh. Got it. So di coblos. Ni coblos pakai paku. So cocok, and then that's your vote. I see. So yalah, perkara-perkara macam tu yang kita belajar. Ya. Dan yang serius-serius kita akan simpan untuk episod akan datang. Cuma Syaril, satu benda yang mungkin kita selama ni waktu Syaril buat liputan tak timbul sangat sebab kita nak bagi tumpuan kepada pemilu atau pilihan raya itu sendiri adalah berkenaan dengan hubungan Malaysia dengan Indonesia ni. Ya. Dan apakah ia akan berubah dengan Bapak Prabowo sebagai presiden. Ya, kita selalu kata beliau adalah seorang yang memang kenal Malaysia
pernah belajar di benar. sini di Victoria Pernah Institute belajar di BI. Malaysia ya. Maybe Syaril, sebelum kita tutup bab Indonesia ni, 3 benda bagi saya lah, you can agree or add or subtract, yang mungkin menjadi keutamaan dalam hubungan bilateral antara Malaysia dan Indonesia ni. Pertamanya sudah pasti adalah hubungan batasan sempadan kita. I'm going for the hot button issues lah. Sebab ini terutamanya baru ni ada treaty antara Malaysia dan Indonesia dan timbul soal kedaulatan negara. Yang kedua adalah apa yang diistilahkan sebagai TKI, I think TKI, Tenaga Kerja Indonesia. TKI ya. Of course, foreign workers, migrant workers Indonesia Bagaimana di sini, dan nanti layanan yang diberikan kepada mereka. Dan ketiga, of course, adalah bilateral economic relations between Malaysia and Indonesia. So mungkin kita boleh kupas untuk datang the three issues ni lah. Okey, yang kalau saya boleh tambah ialah juga peranan Malaysia dan Indonesia kalau hubungannya lebih baik dalam isu-isu serantau, isu Myanmar maupun isu global, isu Gaza dan sebagainya yang akan berterusan. Dan kalau ada kerjasama yang lebih baik, mungkin boleh ada suara yang lebih sepadu. Kerana kalau kita tengok, mungkin Presiden Jokowi tidaklah nak kata tak mesra, tapi dia lebih domestic focus lah. Saya rasa dia punya hubungan dengan Malaysia okey, tak adalah tak bagus, tapi tak juga menjadi satu perkara yang sangat-sangat positif. Macam SBY dulu mungkin ada sedikit berbanding dengan Jokowi a bit more domestic focus. Mungkin dengan Prabowo hopefully benda tu lebih baik. And then untuk analisa dalam episod yang akan datang, Syaril, kalau boleh Syaril sebab saya tengah buat lagi buat sedikit kajian berkenaan dengan breakdown demografi undi tu. Sebab saya difahamkan macam Jakarta, Prabowo tak menang. Ya, kawasan-kawasan elit, kawasan-kawasan di mana pendapatan dia lebih tinggi, pendidikan dia lebih tinggi, dan dia usia dia lebih lanjut, mungkin Prabowo punya populariti tak sehebat di kawasan-kawasan lain. Let me go and check the numbers a little bit. Okay. Tapi saya harap akan nantikan kapsul dokumentari ringkas dan juga perbincangan lebih lanjut soal pemilu ni nanti. Begitulah perbedaan antara pemilu Indonesia dan Malaysia. Untuk diketahui, sistem pemerintahan di Malaysia mengikuti demokrasi parlementer dengan monarki konstitusional. Sultan atau yang di-Pertuan Agung memiliki peran seremonial sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintah. Itu berbeda dengan Indonesia. Kepala negara dan kepala pemerintah justru dipimpin oleh presiden. Bagaimana satu saja pendapat kalian? Okey guys, dari apa yang sudah kita tonton dan reaction ke tadi, seperti yang dikabarkan guys, 5 kertas suara harus digunakan dalam pemilihan dan menggunakan metode memasukkan paku ke dalamnya yang disebut sebagai proses coblos. Dan hal ini guys berbeza dengan proses pemilihan di Malaysia, di mana mereka biasanya menggunakan metode pangkah ya. Kalau kita di Malaysia ini ambil pen, pangkah di atas kertas itu, tetapi di Indonesia berbeza, ambil paku, cocok bagi lubang, dipanggil nama coblos. Tetapi saya guys lihat pemilu terbesar ketiga di dunia baru-baru ini diadakan di Malaysia menarik perhatian rakyat Malaysia terhadap perbezaan metode dan penyelenggaraan pemilu antara kedua negara. So guys, dari apa yang sudah kita tahu ya, memang benar metode serentak dalam pemilihan iaitu legislatif dan presiden tidak pernah diterapkan di Malaysia, dan selain itu Malaysia tidak menyelenggarakan iaitu pemilihan umum di luar negeri, sehingga kita lihat pemilih Malaysia ataupun pengundi Malaysia yang tinggal di luar negeri harus kembali ke negara asalnya untuk memberikan suara ataupun untuk mengundi. Kerana itu guys, kita lihat jika pemilu di Malaysia, pasti ramai para petualang ataupun para perantau yang ke luar negeri akan mudik ke kampung tempat kelahiran mereka untuk memberi suara ataupun disebut untuk mengundi. Dan sangat berbeza dengan Indonesia ya. Seperti yang saya lihat baru-baru ini di Malaysia, seperti di PWTC yang baru-baru ini saya lihat, Masya Allah guys, puluhan ribu rakyat Indonesia mengundi untuk memilih calon presiden mereka. Dan inilah kita lihat perbezaan antara Indonesia dan Malaysia apabila adanya hari pemilu ya. Dan apa yang saya lihat juga guys, iaitu pemilihan umum di Indonesia memiliki jumlah pemilih yang jauh lebih besar daripada Malaysia. Namun jumlah tempat pemungutan suara di Indonesia jauh lebih banyak juga. Meskipun terdapat beberapa kendala seperti yang dikatakan oleh Mimin juga tadi, katanya sepertinya ada banjir di beberapa tempat iaitu di Jakarta ketika hari pemilu guys. Secara keseluruhan proses demokrasi berlangsung dengan lancar juga, walaupun ada kita lihat sedikit bencana alam yang berlaku ketika hari pemilu, tetapi tetap berjalan dengan
dengan lancar juga guys. Apa yang kita semua sudah tahu guys, memang jelas kita lihat hubungan bilateral antara Malaysia dan Indonesia memiliki beberapa isu yang menjadi iaitu prioritas, termasuk iaitu batasan sempadan atau kita sebut TKI, iaitu tenaga kerja Indonesia yang ada di Malaysia, dan hubungan ekonomi bilateral dan perahan Malaysia dan Indonesia dalam isu-isu regional dan global juga menjadi penting untuk diperhatikan. Sistem pemerintah di kedua negara juga memiliki perbezaan. Dengan Malaysia, kita lihat mengikuti demokrasi iaitu parliamenter, dan Indonesia dipimpin oleh seorang presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan. Itulah bezanya antara Indonesia dan Malaysia. Kalau kita lihat di Malaysia ada sultan, dan kita lihat untuk ketua pemerintah ada perdana menteri, tetapi di Indonesia tidak ya. Ada satu saja, iaitu seorang presiden ya untuk memerintah satu Indonesia. So, walau bagaimanapun guys, saya sentiasa mendoakan agar hubungan baik antara Indonesia dan Malaysia akan terus aman dan baik sampai kapan pun, sampai bila-bila. Dan saya juga doakan moga bertukarnya Presiden Indonesia nanti akan memberikan dan menjadikan Indonesia lebih maju dan menjadi negara Indonesia lebih hebat lagi di ASEAN ataupun di Asia ini. Itu yang kita harapkan sama-sama, dan hubungan baik antara Malaysia dan Indonesia akan terus kekal sampai bila-bila. Amin ya rabbal alamin. Jadi, bagaimana pandangan kalian? Teman-teman bisa komen di bawah komentar ini. Jadi rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Bro Zul Channel daripada dulu hingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman kepada Bro Zul Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT. Yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.